Saudara, kembali kita dalam masa sengsara Yesus yang saat ini saudara-saudara, bahwa masa sengsara itu membawa berita sukacita yang sangat besar bagi seluruh dunia. Apa berita sukacita itu, saudara-saudara? Berita sukacita itu memang diawali dengan tadinya berita duka cita, masa sengsara yang berakhir dengan kematian Yesus di atas kayu salib dan penguburannya. Namun saudara-saudara, berita sukacita terjadi bahwa setelah 3 hari berada di dalam kuburan dan 3 malam, maka terjadi satu perkara yang ajaib. Yesus pada hari yang ketiga, di pagi sekali buta, murid-muridnya datang, yaitu para perempuan yang hendak bermaksud merempah-rempahi dia. Terkejut karena ketika mereka sampai di kuburan itu, di sana mereka tidak menemukan mayat Yesus. Tetapi di sana mereka menemukan bahwa kubur sudah kosong. Batu yang menutup kuburan itu, yang dimeterai dengan meterai raja, telah terbuka. Tentu pertanyaan mereka, siapa yang menggulingkan? Tetapi di sana tiba-tiba muncul, saudara-saudara, orang yang berkata kepadanya, siapa yang kamu cari? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya kepada kamu. Ternyata itu adalah malaikat yang sedang berbicara kepada mereka, menyampaikan satu berita sukacita. Dan berita sukacita itu adalah berita sukacita untuk seluruh dunia, yang telah membawa sukacita besar buat kita juga. Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada di situ lagi, saudara-saudara. Jadi saudara boleh pergi ke tempat di mana Yesus dulu dikubur di Israel sana, tetapi saudara tidak akan menemukan Yesus di situ. Karena ternyata dari orang-orang yang pergi ke sana dan kembali, saudara-saudara mengatakan bahwa di kuburan Yesus itu ditulis di sana, kira-kira dalam bahasa Indonesia mengatakan, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Ya, itu adalah satu kenyataan yang tak terbantahkan. Yesus bangkit. Kubur kosong membuktikan bahwa dia sudah bangkit. Dan kebangkitannya ini, saudara-saudara, adalah untuk menyatakan kepada murid-muridnya dan orang-orang yang mendengar semua perkataan dia, saudara. Sebelum dia mati, dia berkata kepada mereka bahwa dia akan bangkit kembali. Perkataan ini, saudara-saudara, adalah sebuah janji tentunya. Dan hal itu digenapinya sebagai bukti kepada mereka bahwa dia adalah Allah yang setia kepada janji. Dia adalah Allah yang layak disembah, layak untuk dimuliakan. Dan dia adalah Allah yang tidak mungkin ingkar janji. Kuasa maut dikalahkannya, kuasa dosa diselesaikannya, kutuk maut telah dipatahkannya. Dan dia bangkit untuk membuktikan bahwa benar perkataan sebelum dia selesaikan, sebelum dia menyerahkan nyawanya di kayu salib, dia berkata sudah selesai. Semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan Bapanya di surga turun ke bumi ini adalah untuk menyelesaikan dosa manusia, dan hukuman atas dosa itu ditanggung olehnya sudah selesai. Ini adalah bukti daripada kebaikan dan kasih setia Tuhan kepada murid-murid yang sudah dia janjikan melalui perkataannya sebelumnya. Hal ini jugalah, saudara-saudara, yang dikatakan oleh Daud
di dalam Mazmurnya yang kita bahas selama 7 hari ini dalam masa sengsara, atau disebut seringkali di dalam kekristenan Minggu Sengsara atau Minggu Palma, Minggu Palem. Saudara-saudara, di sini saudara-saudara kita melihat bahwa Yesus menyelesaikan oleh karena kasih setia dan kebaikan. Dan Daud juga saudara menyatakan di sana tentang kasih setia Tuhan yang luar biasa itu. Dalam ayat terakhir di dalam Mazmur 23 tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Dia berkata, saya membacanya saudara di dalam terjemahan Alkitab seri kedua yang terbaru dari Lembaga Alkitab Indonesia, menyatakan bahwa kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perkataan Daud ini saudara-saudara dimungkinkan karena dia sangat percaya bahwa kuasa dan kesetiaan Tuhan sanggup untuk melakukan ini semua. Sanggup untuk memelihara dan menyertai hidupnya walau dalam situasi dan keadaan apapun. Kebaikan, kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan akan selalu menyertai kehidupannya. Dan juga saudara-saudara, bukan hanya itu. Dia yakin, dia mengatakan itu semua, bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan menjamin masa depannya. Bukan hanya ketika dia berada di bumi, tetapi juga di balik dari kehidupan. Dia yakin bahwa kebaikan dan kasih setia Tuhan menjamin dia untuk hidup di dalam masa depan yang jauh lebih panjang dan tak berkesudahan, yaitu hidup yang kekal. Saudara-saudara yang saya kasihi, kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan yang sama, yang ditunjukkannya melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang kita peringati, maka itu menjadi sebuah jaminan buat kita bahwa kuasa dari kebangkitan itu telah menyediakan pengharapan masa depan yang pasti, yang tidak akan mengecewakan kita selama kita mau mempercayakan hidup kita senantiasa kepada Sang Gembala yang agung itu, yang rela menyerahkan nyawanya bagi domba-domba gembalaannya ini, yaitu kita, orang-orang yang dipilihnya percaya dan mengasihi Dia. Dan juga saudara-saudara, jaminan masa depan itu bukan hanya jaminan masa depan yang penuh harapan dan cerah selama kita ada di bumi ini, tetapi jaminan ini saudara adalah jaminan masa depan yang kekal, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka jaminan masa depan selama dia berada di bumi itu saudara-saudara tidak akan berakhir. Jaminan masa depan untuk selama-lamanya di dalam surga bersama Dia adalah sebuah jaminan yang pasti dan yang akan dialami oleh setiap yang percaya dan yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu saudara, apapun persoalan yang kita alami di hari-hari ini, satu berita sukacita yang besar, Yesus sudah bangkit. Dia menjamin penyertaan karena kebaikan dan kasih setianya. Dia jamin, dia menyertai kita. Dia jamin masa depan kita sungguh ada di dalam Dia. Dan masa depan itu tidak berakhir di sini, tetapi saudara-saudara, masa depan itu akan sampai ke dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia dalam surganya kelak. Karena itu saudara, jangan takut dan jangan bimbang. Janganlah gelisah, karena berjalan bersama dengan Yesus adalah sebuah jaminan untuk kita mendapatkan senantiasa Dia Gembala yang baik. Kita takkan kekurangan
dalam segala hal, bahkan takkan kekurangan hidup akan masa depan yang tak berkesudahan, yaitu hidup yang kekal bersama Tuhan di sorga. Jaminan sorga adalah sebuah kepastian bagi yang mempercayai Yesus sebagai gembala. Dia takkan kekurangan dalam segala perkara. Mari, oleh kuasa kebangkitannya, kita berjalan saudara-saudara, dan percaya bahwa kita senantiasa dipelihara, diayomi, diberi rasa aman. Dia bertanggung jawab untuk memenuhi segala keperluan kita, menjaga jiwa kita, membuat jiwa kita senantiasa segar, membuat jiwa kita senantiasa bugar, tubuh kita dan seluruh hidup kita sampai ke dalam kekekalannya kelak. Terpujilah Dia, Allah yang Maha Kuasa yang sudah bangkit dan kubur kosong membuktikan Dia hidup. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Akhir dari sengsara itu adalah kemuliaan. Akhir dari sengsara itu ya Tuhan adalah kehormatan. Akhir dari sengsara itu ya Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Terima kasih. Olehnya ya Tuhan, setiap yang percaya menerima bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengalami kehidupan masa depan di bumi ini yang senantiasa cerah, dan juga mengalami bahwa bukan hanya di bumi, tetapi jaminan masa depan di surga kelak bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, keluarga besar Rema yang sangat disayangi oleh Tuhan, tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung Yesus Kristus. Jangan takut menghadapi segala perkara, karena Dia beserta kita oleh karena kebaikan dan kasih setianya. Saya Pastor Samuel menyampaikan, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam restorasi.